memberikan masukan-masukan, kemudian kami juga akan menyelah memberikan pendapat-pendapat yang sudah kami tampung 2 hari pada saat kita melakukan forum diskusi. Bapak-bapak dan ibu tadi Pak Manar mestinya saudara juga akan bersama kita di sini untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat politis tentunya, karena menyangkut kenegaraan adalah politis. Tetapi karena beliau kurang sehat, beliau ada istirahat sebentar di kamar, saya diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat Asbihu NU yang sudah direkomendasi oleh Ketua PBNU. Jika tadi ada muncul berbagai pendapat mengenai perhajian ke depan dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, untuk dibuka kembali bahwa tahun yang lalu ada satu kelompok organisasi massa Islam yang menyampaikan ide tentang Badan Penyelenggaraan Haji. Nampaknya Bapak Menteri pada saat itu tidak berkenan. Beliau minta dukungan kepada PBNU agar badan ini tidak ada, dan NU setuju bahwa Badan Haji tidak usah ada, cukup ada di Kementerian Agama. Namun demikian perkembangan berlanjut. Nampaknya dari berbagai kondisi yang ada, sepanjang tadi yang dikatakan containing atau apa yang ada di dalam Kementerian Agama ini terlalu gendut, terlalu banyak bagian-bagiannya, sehingga seakan-akan pemerintah hanya memikirkan haji terus. Apalagi haji di dalam undang-undang yang harus direvisi ini selalu harus berbicara dengan DPR, padahal mestinya menteri itu kan di bawah kepala negara, tapi nyatanya hanya untuk memutuskan berdele-dele, selalu saja harus diselesaikan dengan DPR yang merasakan capek, apalagi yang melihat saja kita capek, apalagi yang melaksanakan selalu berbulan-bulan hanya menyelesaikan biaya perjalanan haji. Nah, ini seakan-akan Departemen Agama tidak memikirkan yang lain, pendidikan yang begitu besar seperti terlupakan. Oleh sebab itu Asbihu NU tentu sekali lagi telah diberikan izin dan disetujui oleh PBNU agar nanti akan kita usulkan kepada calon presiden agar Departemen atau Kementerian Haji, Wakaf dan Zakat menjadi satu kementerian, Kementerian Agama dan Pendidikan menjadi satu kementerian yang lain, sehingga di dalam hal ini ada unsur-unsur menghidupkan. Wakaf kalau di Mesir itu adalah satu departemen dan itu sangat kuat kedudukannya. Kemudian di Saudi Arabia zakat sangat kuat, di mana sebuah perusahaan kalau belum zakat dia tidak akan diperpanjang izinnya. Di negara kita, negara Pancasila, tetapi kedudukan zakat, kedudukan wakaf dengan haji sama, adalah kebutuhan umat Islam untuk melindungi kebutuhannya sendiri, di mana dalam hal ini juga tidak akan bertentangan dengan kepentingan agama lain. Maka ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang akan kita berikan kepada calon-calon presiden agar agar Kementerian Haji itu berdiri sendiri dengan wakaf yang nilainya nanti jika berada di tengah-tengah negara Islam itu bukan sebuah badan yang tentu, jika ini sebuah badan di negara-negara Islam yang menggunakan kementerian tentu akan menjadi tidak sejajar. Oleh sebab itu Pak Gatot, ya tadi ini pesan dari Pak Imanar bahwa NU tidak akan setuju jika badan itu berdiri sebagai badan penyelenggara haji. Ya, Kementerian Haji, tapi kementerian dipecah menjadi dua. Kementerian Haji, Wakaf dan Zakat meningkatkan persoalan wakaf kita itu cacat tidak jelas.
Zakat kita tidak terurus, padahal badan negara itu ada 165 itu yang punya BUMN. Itu pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan negara anak yatim, terlantar dan sebagainya itu diurus oleh negara. Ini jika ada zakat yang terurus dengan baik, itu cukup dengan zakat ini untuk tidak ada orang-orang terlantar, insya Allah. Nah, ini pesan Pak Kimanar tadi mengenai tentang polisi usulan NU melalui SBM itu adalah dengan adanya pemecahan departemen yang sama-sama adalah menjadi kementerian. Di sini ada Pak Tulus yang saya hormati. Beliau adalah dari sekian banyak adalah orang yang saya tahu. Jika tadi Pak Gatot menyatakan bahwa perhajian di Indonesia adalah menjadi besar terbaik, jadi pada waktu Pak Tulus masih menjadi kepala tata usaha di Departemen Agama, itu belum ada undang-undang, Pak. Betul, Pak Tulus, ya, belum ada undang-undang. Itu perhajian haji Indonesia sudah paling bagus, Pak. Di sana sudah paling bagus. Itu belum ada undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang sekarang, ini sebenarnya undang-undang yang ditata oleh berbagai kepres-kepres yang ada sebelum ada undang-undang. Jadilah sebuah undang-undang, maka perjalanan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun tidak ada bedanya. Polisi yang seperti itu nanti ada istilahnya gelombang pertama, kemudian dulu, gelombang kedua, dulu, itu sudah tertata dari dulu. Perbaikan tentang hal-hal yang bersifat lapangan operasional itu tidak dipungkiri. Saya secara pribadi waktu ditanya wartawan menyatakan bahwa perhajian di Indonesia, bahwa pemerintah telah melaksanakan dan menjadi penyelenggara yang paling profesional di seluruh dunia. Tetapi yang kita kritisi tadi, jika kita berbicara kenapa kita pilih rekonstruksi, sama dengan yang dikatakan oleh Pak Irjen bahwa rekonstruksi adalah tentang undang-undang. Jadi kita bukan penyelenggaranya. Jadi kalau orang bilang itu bukan kosrum. Jadi kalau kelapa itu bukan yang keras serat, itu bukan, tetapi isinya, bahwa yang mengatur ini semua yang kita bicarakan tentang regulasinya. Jika bapak-bapak kita di Departemen Agama ditanya tentang hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan, beliau akan mengatakan saya sedang menjalankan undang-undang. Pasti semuanya adalah mengatakan bahwa sedang menjalankan undang-undang. Maka jika terjadi hal-hal yang undang-undang itu kita lihat sebetulnya, saya katakan tadi, itu adalah peresmian atau satu pembukuan daripada kepres-kepres yang sebelumnya ada. Maka undang-undang yang dibikin dulu sebetulnya undang-undang yang berkapasitas memegang uang itu hanya 1 tahun, bukan memegang uang yang selama 26 tahun, bukan. Jadi selama 1 tahun dulu kan begitu. Daftar sekarang, tahun akan datang daftar, bahkan pulang 3 bulan daftar. Maka sistem pengelolaannya adalah pengelolaannya hanya di dalam bahwa adalah sesuatu yang kontradiksi antara nirlaba dengan azas manfaat. Ini harus pilih di antara dua. Kalau Pak Yasin mengatakan azas manfaat, tidak. Kita memilih bukan azas manfaat, nirlaba. Karena memang tidak boleh penelitian haji mengadakan azas manfaat. Azas manfaat ini adalah sesuatu yang sekarang dijadikan menjadi optimalisasi yang menjadikan semuanya kabur. Saya di satu sisi saya adalah kebetulan. Kemudian ada istilah-istilah yang ada di dalam yang disampaikan atau yang terjadi bahwa itu adalah subsidi. Yang setelah dia kembalikan bahwa subsidi itu adalah bukan subsidi, itu adalah dana optimalisasi. Lalu optimalisasi siapa? Karena beliau mendapatkan urutan berangkat 2 tahun yang akan datang dengan 26 tahun akan datang tercampur menjadi satu. Nah, itu tentu di dalam hal ini menjadikan jika ini dimasukkan apakah tidak menjadi kelompok syubhat. Karena campur yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 26 tahun itu sudah ada keuntungan-keuntungan yang tercampur sedemikian rupa. Nanti apa yang disampaikan oleh memang rekonstruksi ya, kita itu di dalam akal saya adalah rekonstruksi. Maka yang dikatakan oleh Pak Yasin tadi tentang rekening Menteri Agama, memang saya sudah berkali-kali. Mungkin waktu itu saya masih muda, bahasa saya kasar sekali. Waktu itu menterinya Pak
Akil Munawar tahun 2004 saya sudah mengatakan bahwa rekening Menteri Agama itu adalah magic rekening yang suatu waktu menjadi raksasa. Jadi itu betul-betul bisa menjadi raksasa besar sekali. Tentu di dalam hal ini adalah menjadi suatu yang menakutkan bagi siapapun, bagi pemegangnya, bagi masyarakatnya, bagi siapapun yang ada di dalam lingkaran ini. Maka nanti yang diusulkan oleh Asbihu tentu kepada pembuat undang-undang nanti. Namanya rekonstruksi itu kan tidak kepada penyelenggaranya, tapi kepada pembikin undang-undang. Nanti yang kita usulkan adalah bahwa kita tidak lagi menggunakan rekening Menteri Agama, tetapi rekening pribadi di bank-bank. Karena ini rekening gaji, maka langsung mendapatkan siskohat. Siskohat adalah pendaftarannya, tapi keuangannya nempel di bank. Nempel di bank. Selamat datang Bapak Kiai Haji Marsudi. Beliau adalah Sekjen PBNU yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentu nanti saya menyampaikan tidak akan terpanjang. Ini yang penting. Jadi penyetoran itu menggunakan rekening masing-masing. Pengumuman kota itu hendaknya tidak dilakukan seperti sekarang 3 bulan sebelum penyelenggaraan baru dilakukan, tapi dilakukan nanti 1 tahun. Begitu selesai haji diumumkan yang akan dapat kota adalah sekian, nomor sekian, nomor sekian, langsung menulasi. Nah, pelunasan itu baru masuk kepada sistem keuangan haji. Kembali kepada semula bahwa dulu pada zaman Pak Tulus, uang yang yang dikelola oleh penyerahan haji yang memang uangnya hanya 1 tahun. Kalau nggak salah seperti itu, bukan 16 tahun, bukan 26 tahun. Lalu yang 25 tahun di mana? Yang 25 tahun adalah di rekening masing-masing yang akan berbunga atau mempunyai faedah lebih, yang tentu jika untuk membayar sama dengan istilahnya uang yang ada di rekening menteri dan disebutkan sebagai optimalisasi. Jadi nanti baru akan masuk kepada rekening penyelenggaraan haji 1 tahun sebelumnya untuk sewa rumah, untuk dan sebagainya. Ini dari sini. Maka yang terjadi bukan optimalisasi, tetapi kembali seperti tadi adalah efisiensi daripada penggunaan 1 tahun itu yang menjadi dana abadi umat. Itu antara lain usulan-usulan yang sangat dianggap oleh kita itu memang tanpa menggunakan seperti ini dana-dana yang ada di rekening menteri itu akan menjadi optimalisasi terus yang tidak jelas perputarannya seperti apa. Apapun sebetulnya di sana juga menggunakan kaidah-kaidah. Apapun kaidah kita pakai, tetapi tentu di dalam hal ini bertentangan dengan keinginan jemaah. Saya sebetulnya mendapatkan berapa dalam kurun 26 tahun uang saya ada di Menteri Agama, sementara kalau saya taruh di bank saya mendapatkan sekian. Itu berkembang sampai penolakan apa yang dikatakan tadi oleh Pak Gatot, bahwa para pimpinan KBH itu sepakat untuk menolak dan yang dibayar dari efisiensi. Berapa jumlahnya, akan dibayarkan berapa, ini ditolak. Mereka diminta kembalikan kepada jemaah, karena mereka ada yang tidak akan membayar dan ada yang ifrad. Nah, ini semua ini ditolak oleh para pimpinan KBH atas dasar keinginan jemaah. Mereka tidak ingin dilakukan seperti itu karena tidak adanya ijab kabul yang benar. Lalu kemudian masalah-masalah yang ada di undang-undang juga diusulkan oleh PBNU bahwa batas umur itu untuk dinaikkan menjadi paling tidak 45 tahun, bahkan kalau di negara-negara untuk 50 tahun. Agar apa? Agar kota yang 70 tahun, 80 tahun ini bisa segera berangkat. Jadi yang umurnya 18 tahun, 30 tahun, 35 tahun ini cukup sabar dulu, nunggu sampai umurnya 45 tahun baru berangkat, sementara yang tua bisa berangkat terlebih dahulu. Ini pengalaman kita tanyakan kepada orang-orang di negara Arab, ternyata itu berjalan dan mereka kotanya bisa dijalankan. Kemudian di dalam undang-undang itu juga mewakili para penyelenggara agenda khusus. Nanti akan kita usulkan bahwa penyelenggara agenda khusus itu hanya semuanya kembali kepada Menteri Agama. Undang-undang tidak menjamin sekali dengan keberadaan agenda khusus. Maka para penyelenggara agenda khusus nanti di dalam penyelenggaraan agenda khusus paling tidak ada 25% tertulis di undang-undang
kuota diperuntukkan kepada pemilihan khusus 25%, mau seperti itu. Jadi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gatot, dimajukan setiap 1 tahun tambah 5, setahun tambah 5, setahun tambah. Jadi nanti ada benturan-benturan kepentingan politik. Itu akan bersarang kepada hal-hal yang bersifat teknis, menentukan sebetulnya berapa kuota yang harus diperuntukkan kepada penyelenggaraan pemilihan khusus. Kemudian masalah penyelenggaraan umroh, di dalam undang-undang itu tidak ada kekuatan bagi penyelenggara negara yang dibiayai oleh APBN. Kalau penyelenggaraan haji semuanya dibiayai oleh BPN, KPAI dibiayai oleh APBN walaupun sekarang belum berjalan. Di dalam penyelenggaraan umroh itu tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintah, tentunya ada Departemen Agama, di backup dengan dana APBN di dalam rangka menghidupkan penyelenggaraan umroh. Kita selalu di dalam hal ini mendapatkan suara-suara bahwa katanya di Senayan itu mengatakan biarin saja lah umroh, itu tidak ada anggarannya. Ternyata juga demikian apa yang terjadi. Sekarang ada satu usulan yang baik bahwa pada saat pemberangkatan umroh itu ada pejabat yang melakukan pengawasan di sana. Ternyata tidak bisa dilakukan sekarang. Karena memang apa? Karena memang tidak ada dananya. Jadi operasional untuk meningkatkan, untuk melakukan pemberdayaan umroh, hendaknya nanti diusulkan dengan satu dana yang khusus, dana APBN, sehingga pemerintah di dalam menjalankan tugas ini betul-betul bisa kepada tingkatan-tingkatan yang dikatakan oleh tadi Pak Kepala Eskrim, bahwa dari tingkatan yang paling bawah sampai kepada tingkatan paling atas bisa dibiayai oleh negara. Dan tentu di dalam lain ada sesuatu yang belum masuk, mungkin akan diusulkan oleh para pimpinan-pimpinan KBH tentang KBH yang kita lihat di dalam undang-undang itu tidak sama sekali dicantumkan. Tentu satu pekerjaan atau satu kelompok apapun jika tidak tertulis di dalam undang-undang, dia tidak akan mendapatkan satu ketetapan yang jelas. Tahun ini mungkin polisinya ada di pusat, tahun depan mungkin di daerah, tahun depan lagi pusat lagi. Ini tidak jelas karena memang tidak diberikan kekuatan di dalam undang-undang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa tadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin oleh KPK, bahwa ada pasal-pasal yang di dalamnya tentang tentang rekening Menteri Agama. Menurut kita memang itu semuanya harus dihapus, ditiadakan menjadi lembaga keuangan haji, tetapi dia lembaga itu hanya mengelola uang jemaah haji 1 tahun saja, yaitu setelah penetapan kota dibayar lunas baru dimasukkan kepada keuangan haji. Jadi keuangan haji tidak mengelola dari sekarang daftar sampai 26 tahun yang akan datang, tapi dia akan mengelola. Jadi uang ini dikelola di bank dengan rekening masing-masing yang tersambung dengan Siskohat. Jadi siapapun yang menempatkan uangnya 25 juta di rekening masing-masing tetapi dia punya Siskohat, dia nanti uangnya pada 26 tahun lagi berapa besarnya, tinggal menambah sedikit untuk melunasi umpamanya, atau mungkin nanti sudah lebih umpamanya, baru dimasukkan kepada sistem keuangan haji. Ini yang timbul atau yang ada bagi yang masuk dari diskusi-diskusi yang sudah lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak banyak sekali memang usul-usul yang akan disampaikan dari yang berkembang di sini, tapi memang tidak cukup. Kita setuju dengan Pak Yasin bahwa hal seperti ini tidak hanya berbicara di sini saja, tetapi kita teruskan ke depan. Karena memang dari kita NU itu setelah parlemen yang baru nanti, kita minta agar undang-undang itu direvisi, Pak. Minta direvisi. Dan kita akan memaksa, artinya kita akan terus revisi seperti apa kita minta. Ya baik itu fair dan disampaikan kepada masyarakat tentang rencana undang-undang. Sehingga nanti tidak ada lagi siapapun mengatakan bahwa saya ini bekerja atas dasar undang-undang.
Maka pada saat undang-undang sudah dirubah pun tidak ada lagi orang mengatakan bahwa saya tidak berdasarkan kepada undang-undang. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada diskusi ini, antara lain juga di dalam masalah-masalah yang penting ini. Berkali-kali saya sampaikan dulu, maaf saya tambah lagi waktu. Dulu waktu ada teman-teman yang Pak teman ya, artinya pejabat kerja dulu sekarang sudah pensiun, salah seorang dirgara dulu saya sampaikan, Pak, coba itu sejak kira-kira 15 tahun yang lalu saya sampaikan, Pak, coba kalau sistem penyewaan, sistem kontrak-kontrak itu dilakukan saja di Indonesia bagaimana? Wah, bagus sekali. Ternyata setelah disampaikan kepada atasannya, itu tidak mendapat persetujuan. Kemudian 2 tahun yang lalu ASBWNU dengan pendapat dengan DPR, kita usulkan lagi, Bapak bagaimana coba kalau sistem penyewaan, sistem kontrak, catering, rumah dan sebagainya dilakukan saja di Indonesia. Beliau, bapak-bapak yang terhormat di sini mengatakan, usul yang bagus sekali. Ini baru ada usulan. Nanti akan saya catat, akan kita sampaikan. Ternyata lepas sudah tidak ada usulan lagi tentang penyewaan kenapa tidak dilakukan di Indonesia. Dan ini tidak ada alasan untuk tidak menerima, karena apa?